nanti bakal ada teman-teman aku yang pakar. Yang pertama ada Diah Sukma Pratiwi Nasution, lalu ada Maudi Murtiati, lalu ada Nabilatul Fuadah. Scratch itu adalah sebuah web di mana kita bisa membuat program dengan menyusun blok-blok kode dengan drag dan drop. Jadi kita nggak perlu menyusun atau mengetik sintaks yang rumit-rumit gitulah. Lalu program ini biasanya berupa animasi, game sederhana, cerita interaktif, atau simulasi. Oke, di Bloklux dalam Scratch itu dipakai untuk mengatur tampilan sprite dan panggung atau stage. Nah, di dalam Bloklux ini ada yang perlu diperhatikan 3 hal. Yang pertama itu ada custom, ada stage, juga ada backdrop. Yang pertama custom. Custom itu bukan kostum atau pakaian yang umumnya kita tahu. Custom di sini itu artinya semacam gerakan yang kita masukkan untuk si sprite-nya itu. Jadi kalau misal di sprite misalnya itu ada 2 custom. Jadi sprite itu defaultnya memiliki 2 gerakan atau 2 custom. Selanjutnya tentang stage. Stage itu semacam layer. Kalau misal di Canva mungkin itu semacam lapisan. Jadi kalau misal di Scratch yang kita buat itu ada sprite sama misal dinosaur, mereka bisa saling tumpang tindih tergantung layer yang kita atur. Selanjutnya mengenai backdrop. Backdrop sinonimnya mungkin sama seperti background, latar belakang dari si Scratch-nya, dari si sprite-nya maksudnya, mohon maaf. Jadi kalau di latar belakang yang tersedia di Scratch itu ada misal di langit atau di Antartika atau di hutan atau di rumah, dan ada banyak di Scratch-nya. Nah, secara garis besar Bloklux itu memiliki 5 fungsi. Yang pertama itu membuat sprite berbicara atau menampilkan teks. Yang kedua, mengubah custom. Ingat, custom itu bukan kostum atau pakaian seperti yang tadi aku jelasin. Itu mengubah custom sprite untuk animasi. Lalu menyembunyikan atau menampilkan si sprite. Lalu mengatur efek visual seperti warna, bayangan, transparansi, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada mengganti backdrop atau latar panggung. Ingat. Nah, di dalam Bloklux itu ada banyak blok-blok yang memiliki fungsi macam-macam. Nah, apa aja blok-blok di dalamnya akan dijelasin oleh teman-teman pakar aku. Yang pertama dari Maudi. Di sini yang pertama ada say hello for 2 second, yang artinya membuat sprite menampilkan balon teks dengan tulisan tertentu selama waktu yang ditentukan. Contoh, hello selama 2 detik. Terus yang kedua ada say hello. Saya membuat sprite menampilkan balon teks tanpa batas waktu atau akan terus muncul sampai ada perintah lain. Terus selanjutnya ada things for 2 second. Fungsinya itu membuat sprite menampilkan balon pikiran seperti sedang berpikir selama waktu tertentu. Yang keempat ada thing, membuat sprite menampilkan balon pikiran tanpa batas waktu. Terus selanjutnya ada switch custom to custom second, mengganti custom sprite sesuai pilihan, misalnya kostum beruang berjalan. Custom biasanya digunakan untuk animasi, misalnya berjalan, melompat, dan lain-lain.
Good afternoon, dipersilakan. Ya, kode hide. Kode ini berfungsi untuk menyembunyikan sprite di stage. Yuk kita coba. Selanjutnya, kode show. Kode ini berfungsi untuk menampilkan sprite di stage. Jika sprite disembunyikan dari stage, maka untuk memunculkannya kembali menggunakan kode ini. Yuk kita coba. Selanjutnya, kode set size to nilai persen. Kode ini berfungsi untuk mengatur ukuran sprite langsung ke persentase tertentu. Untuk nilai 100% berarti ukuran sprite normal. Jika persentasenya diganti menjadi 50%, maka ukuran sprite akan berubah setengah lebih kecil. Dan jika diubah menjadi 200%, maka ukuran sprite akan berubah menjadi lebih besar 2 kali lipat. Yuk kita coba. Selanjutnya, kode change size by. Kode ini berfungsi untuk mengubah ukuran sprite ditambah atau dikurangi sejumlah nilai. Kalau nilainya 10, maka ukuran sprite akan lebih besar 10%. Dan kalau nilainya minus 10, maka ukuran sprite akan menjadi lebih kecil 10%. Yuk kita coba. Nah, selanjutnya, kode next custom. Kode ini berfungsi untuk mengganti sprite ke custom selanjutnya. Contohnya, sprite dinosaurus mempunyai beberapa custom, seperti posisi kepala, leher, dan kaki yang berbeda. Maka kode ini yang akan menampilkan custom berikutnya. Kode ini juga cocok untuk membuat animasi berjalan. Yuk kita coba. Terus yang ketiga, itu ada teman pakar aku lagi, satu lagi namanya Dian Sukma. Kepada Dian Sukma, dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai blok-blok lain dalam blocks. Yang pertama itu ada switch backdrop to backdrop, yaitu fungsinya untuk langsung mengganti latar belakang ke backdrop yang dipilih. Kemudian ada blok next backdrop, yaitu otomatis pindah ke backdrop berikutnya dalam urutan yang ada di daftar backdrops. Kemudian ada switch backdrop to backdrop and wait, yaitu sama seperti yang di sebelum-sebelumnya, tapi akan menunggu backdrop selesai dimainkan, lalu backdrop berupa animasi akan melanjutkan ke blok berikutnya. Kemudian ada blok change color effect by 25, itu mengubah efek tampilan, misalnya efek warna. Bisa juga ada efek lain seperti fish eye, fill, pixelate, dan sebagainya. Angka bisa diatur sesuka kita. Kemudian ada blok set color effect to 0, yaitu mengatur ulang efek ke nilai tertentu. Kalau di set ke 0, efeknya akan hilang. Kemudian ada blok clear graphic effect, yaitu menghapus semua efek yang sudah ditambahkan, jadi backdrop kembali ke tampilan normal.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 blok terakhir yang ada dalam blok Lux di Scratch. 5 blok ini akan saya bagi menjadi 2 bagian, yaitu ada blok yang merupakan reporter blok dan 2 blok lagi yang memiliki fungsi sama seperti blok-blok sebelumnya. Nah, dimulai dari blok yang memiliki fungsi dulu. Yang pertama itu ada go to front layer dan go backwards one or more layers. Yang pertama, go to front layers itu berfungsi untuk mengatur posisi tampilan sprite terhadap sprite lain di panggung atau stage. Saat sebuah sprite menggunakan perintah go to front layer, sprite tersebut akan langsung berpindah ke lapisan paling depan. Perlu digarisbawahi, ini adalah paling depan, sehingga tampil menutupi sprite lain yang berada di belakangnya. Lalu yang kedua ada blok go backward one layers. Bedanya dengan blok sebelumnya, blok ini berfungsi untuk menggeser posisi sprite di antara lapisan-lapisan stage secara bertahap, bukan yang tadi paling. Jadi, berbeda dengan blok go to front or back layer, blok ini hanya memindahkan sprite beberapa lapisan saja sesuai angka yang ditentukan. Nah, yang jenis kedua itu adalah reporter block. Itu ada 3. Yang pertama ada custom name, backdrop name, dan juga size. Dengan blok-blok ini akan ditampilkan informasi-informasi mengenai sprite tersebut. Yang pertama ada custom name. Itu adalah reporter block atau blok yang berbentuk lonjong yang memberikan informasi tentang nomor custom yang sedang dipakai sprite saat ini. Yang kedua, itu ada backdrop name. Ini menunjukkan nomor urut backdrop yang sedang digunakan di stage atau panggung. Lalu yang terakhir ada block size. Blok ini menunjukkan ukuran atau scale sprite dalam persen dibanding ukuran aslinya.